Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Irama Widya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran geografi SMA kelas 10 semester 1. Soal yang akan saya bahas ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Salah satu metode pendekatan geografi adalah A. Pendekatan sosial, B. Pendekatan keruangan, C. Pendekatan organisme, D. Pendekatan fisik, E. Pendekatan budaya. Nah, geografi ini menggunakan 3 pendekatan. Di antaranya, pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Jadi, opsi yang benar adalah pendekatan keruangan atau B. Oke, soal selanjutnya soal nomor 2. Pertambahan penduduk angkatan kerja, komposisi, dan dependensi rasio termasuk dalam studi tentang A. Kartografi, B. Antropologi, C. Geologi, D. Demografi, atau E. Geomorfologi. Nah, soal ini berkaitan dengan ilmu-ilmu penunjang geografi. Kata kunci pada soal yaitu mengenai kependudukan. Oke, kita lihat satu persatu opsi dari soal nomor 2. Yang pertama, kartografi. Kartografi ini merupakan ilmu atau seni dan teknik mengenai pembuatan peta. Berarti tidak termasuk ya. Yang B, antropologi. Antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, ras, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Yang C yaitu geologi. Geologi merupakan salah satu cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi dan segala isi di dalamnya. Tidak termasuk ya. Oke, yang pilihan D, demografi. Nah, demografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Nah, opsi D ini sesuai dengan kata kunci, yaitu mengenai pertambahan penduduk, angkatan kerja, komposisi penduduk, dan dependensi rasio. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Sementara untuk geomorfologi, geomorfologi ini merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang bentuk muka bumi yang meliputi bentang alam atau landscape dan bentuk lahan atau landform. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah demografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Studi geografi mempelajari gejala-gejala A. Fisis dan biologis, B. Biologis dan sosial, C. Sosial dan fisis, D. Fisis dan alam, E. Insani dan sosial. Oke, di sini kata kuncinya ada studi geografi. Studi geografi ini mempelajari 2 aspek, yaitu aspek sosial dan aspek fisis. Apa itu aspek sosial? Aspek sosial ini menekankan pada aktivitas manusia sebagai objek pokok studinya. Sementara aspek fisis ini menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Jadi, studi geografi ini mempelajari 2 aspek, yaitu aspek sosial dan aspek
fisik. Oke, kita tambahkan aspek fisik ini juga terdiri dari 3. Yang pertama ada aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek topologi ini kaitannya dengan kewilayahan. Aspek biotik kaitannya tentang hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna. Sementara aspek non-biotik ini meliputi air, tanah, dan udara. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 4. Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian disebut, kata kuncinya adalah perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Nah, jawaban yang tepat adalah B, desain penelitian, yang di dalamnya mencangkup perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Urutan langkah kerja dalam melakukan penelitian disebut A. Metode ilmiah, B. Sistem ilmiah, C. Sikap ilmiah, D. Laporan ilmiah, dan E. Analisis data. Oke, kata kuncinya ada urutan langkah. Urutan langkah kerja dalam penelitian ini berkaitan dengan metode ilmiah. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal nomor 6. Tujuan dilakukan studi lapangan adalah A. Untuk mendapatkan data yang valid, B. Untuk mempercepat proses penelitian, C. Supaya data yang diamati menarik, D. Untuk mempermudah dalam pengolahan data, dan E. Supaya peneliti dapat terjun langsung mengamati objek di lapangan. Oke, studi lapangan, kata kuncinya, studi lapangan ini berkaitan dengan pembelajaran outdoor, di mana terjadi kegiatan seperti observasi untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan dalam rangka memperoleh data. Nah, otomatis studi lapangan ini dilakukan secara atau harus terjun langsung mengamati objek di lapangan. Jadi, tujuan dilakukan studi lapangan adalah supaya peneliti dapat terjun langsung mengamati objek di lapangan. Oke, nomor selanjutnya, nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Observasi lapangan. 2. Membuat dan menggunakan berbagai jenis peta. 3. Menggunakan dan menyusun suatu dokumentasi. Dan 4. Membuat model. Hal yang harus dikuasai oleh seorang peneliti geografi adalah apakah A. 1 dan 4, B. 1 dan 2, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 3, E. 1, 3, dan 4. Nih, kata kuncinya. Hal yang harus dikuasai oleh seorang peneliti geografi. Oke, kita lihat satu-satu ya pernyataannya. Yang pertama, observasi lapangan. Ya, seorang peneliti geografi tentu harus dapat melakukan observasi lapangan dengan baik. Karena apa? Karena observasi lapangan ini membantu dan merupakan salah satu metode dalam memperoleh data di lapangan. Sehingga observasi lapangan ini harus dikuasai oleh seorang peneliti geografi. Yang kedua, membuat dan menggunakan berbagai jenis peta. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang peneliti geografi, di mana dalam memperoleh data maupun mengolah data
harus menguasai berbagai jenis peta. Contoh, misalkan di lapangan, ketika akan melakukan observasi lapangan, seorang peneliti geografi ini harus memiliki kemampuan pengetahuan medan. Salah satunya dengan bisa mengetahui isi dari peta tersebut. Oke, pernyataan yang kedua, membuat dan menggunakan berbagai jenis peta. Nah, ini merupakan salah satu kemampuan dasar juga yang harus dimiliki oleh seorang peneliti geografi, di mana peta ini sangat membantu dalam proses penelitian. Selanjutnya, pernyataan nomor 3, menggunakan dan menyusun suatu dokumentasi. Tentu benar, seorang peneliti geografi harus bisa menggunakan dan menyusun suatu dokumentasi. Ketika di lapangan, dokumentasi itu sangat penting sebagai bukti otentik dari sebuah penelitian. Selain itu, dokumentasi dapat dilampirkan di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, pernyataan nomor 4, membuat model. Nah, ini jelas juga ya. Nah, ini juga harus dimiliki oleh seorang peneliti geografi, membuat model. Contohnya, seorang peneliti geografi bisa membuat model peta. Hasil penelitian dapat dibuat menjadi berbagai alternatif media, misalnya dalam bentuk tabel, diagram, maupun peta. Jadi, membuat model merupakan salah satu keahlian yang harus dikuasai oleh seorang peneliti geografi. Jadi, jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C ya. Selanjutnya, soal nomor 8. Soalnya cukup panjang, kita baca. Penelitian terhadap penyeberangan di Pelabuhan Merak dilakukan dengan mewawancarai supir truk yang kebetulan ditemui saat sedang antre berhari-hari menunggu giliran. Cara pengambilan sampel penelitian tersebut dikenal dengan, nah, kata kuncinya adalah melakukan wawancara dengan responden, yaitu supir truk yang ditemui secara kebetulan. Oke, sebelum kita jawab, kalian harus ingat secara garis besar metode dalam pengambilan sampel dibagi menjadi 2, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini yaitu metode penentuan sampel yang menggunakan analisis statistik atau perhitungan dengan metode tertentu. Probability sampling ini terdiri dari simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Sementara non-probability sampling ini yaitu metode pengambilan sampling yang dilakukan ketika populasi yang sifatnya itu infinite atau populasinya itu belum ditentukan sebelumnya atau tidak diketahui jumlahnya. Nah, sampling ini terdiri dari purposive sampling, snowball sampling, dan incidental sampling, dan kuota sampling. Oke, di sini tadi kita kembali ke kata kuncinya adalah mewawancarai supir truk yang kebetulan ditemui saat sedang antri. Berarti pengambilan sampel ini dilakukan secara insiden atau tidak sengaja. Sehingga jawabannya adalah C, incidental sampling. Apa itu incidental sampling? Oke, sesuai namanya teman-teman. Incidental sampling ini merupakan yaitu teknik pengambilan sampel secara tidak sengaja atau insidental. Peneliti ini akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Selanjutnya, soal nomor 9.
Langkah awal dalam proses pelaksanaan penelitian adalah A. Penyusunan desain penelitian, B. Penyusunan teori, C. Pengumpulan data, D. Penyusunan model penelitian, dan E. Pencarian waktu dan tempat. Nah, kata kuncinya adalah langkah awal dalam proses penelitian. Otomatis, langkah awal dalam proses penelitian ini yaitu menyusun terlebih dahulu desain penelitian atau kerangka penelitiannya. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 10. Dalam metode ilmiah, fakta yang mendukung harus dicari sebab akibatnya. Cara yang digunakan dalam pemecahannya adalah A. Hipotesis, B. Teknik kualitatif, C. Teknik kuantitatif, D. Analisis yang logis, atau E. Ukuran objektif. Oke, kata kunci pada soal yaitu cara yang digunakan dalam pemecahan masalah suatu penelitian. Jawabannya adalah membuat hipotesis. Jadi, untuk menjawab atau mencari sebab akibat dari sebuah penelitian, hipotesis ini perlu dibuat. Dengan hipotesis, kita memiliki dugaan sementara sebelum dilakukannya penelitian. Namun, jawaban sesungguhnya nanti didapatkan setelah penelitian dilakukan. Apakah hipotesis ini bisa diterima atau ditolak? Soal selanjutnya, soal nomor 11. Berikut ini yang menjadi persyaratan dalam sebuah wawancara diantaranya adalah A. Ketersediaan informasi yang dibutuhkan dari diri responden, B. Pemahaman responden terhadap peran dirinya, C. Motivasi para responden untuk menerima perannya tersebut, D. Interrelasi responden yang satu dengan yang lain, E. Pertanyaan yang disampaikan. Oke, syarat dalam sebuah wawancara. Jadi, kata kunci pada soal nomor 11 itu yaitu persyaratan dalam sebuah wawancara. Kita lihat satu persatu opsi. Yang A, ketersediaan informasi yang dibutuhkan dari responden. Ini salah ya, karena yang membutuhkan informasi itu adalah kita sebagai pewawancara, bukan responden. Yang B, pemahaman responden terhadap peran dirinya. Ini tidak ya, ini jawabannya salah. Yang C, motivasi para responden untuk menerima perannya tersebut. Ini juga tidak termasuk. Yang D, interrelasi responden yang satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antar responden tidak begitu berarti ya untuk hasil data yang didapatkan dari sebuah wawancara. Karena setiap responden ini memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Kemudian pilihan E, pernyataan yang disampaikan. Nah, ini benar ya. Salah satu persyaratan dalam sebuah wawancara itu yaitu pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan ini harus disampaikan dengan benar dan terstruktur. Atau wawancara juga dapat dilakukan dengan pertanyaan yang tidak terstruktur. Intinya, pertanyaan ini memiliki peran penting dalam sebuah wawancara karena pihak responden dan pihak kita sebagai peneliti akan terjalin baik ketika pertanyaan yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Sehingga responden pun dapat memberikan feedback dengan baik seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 12. Tujuan dalam mempublikasikan hasil penelitian adalah, oke, kita lihat kata kunci di nomor ini yaitu mempublikasikan hasil penelitian. Apakah A, menginformasikan untuk memperoleh ketenaran, B, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah selesai, C, menginformasikan hasil penelitian kepada pihak lain, D, menggugurkan teori ilmu lain, D, menggugurkan teori ilmuwan lain,
atau E. menginformasikan kepada orang lain agar mendapatkan penghargaan. Nah, di sini kalian tinggal pilih jawabannya, yaitu pilihan yang positif. Karena tujuan mempublikasikan hasil penelitian tentunya harus bersifat positif. Kita lihat jawabannya A, menginformasikan untuk memperoleh ketenaran. Ini jelas negatif ya, bukan dari tujuan mempublikasikan hasil penelitian. Kemudian yang B, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah selesai. Ya, ini bisa jadi, tapi kurang tepat. Yang C, menginformasikan hasil penelitian kepada pihak lain. Ini positif ya. Jadi tujuan dalam mempublikasikan hasil penelitian adalah salah satunya menginformasikan hasil penelitian itu kepada pihak lain agar hasil penelitian yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk pihak lainnya. Kita lihat opsi yang D, menggugurkan teori ilmuwan lain. Ini negatif ya. Terakhir yang E, menginformasikan kepada orang lain agar mendapatkan penghargaan. Ini juga negatif. Jadi jawaban yang paling mendekati dan paling benar adalah menginformasikan hasil penelitian kepada pihak lain. Selanjutnya soal nomor 13. Kelebihan metode wawancara dalam memperoleh data penelitian adalah A. Responden tidak terganggu aktivitasnya. B. Responden dapat diperlakukan sesuai kelasnya. C. Data yang diperoleh dengan waktu yang singkat. D. Terhindar dari kebohongan jawaban responden. E. Informasi yang didapat lebih mendalam dan berkualitas. Oke, kata kuncinya adalah kelebihan dari metode wawancara. Kita lihat pada opsi kelebihan berarti berkaitan dengan hal positif ya. Yang A, responden tidak terganggu aktivitasnya. Ini belum tentu, karena wawancara juga jika dilakukan di waktu yang tidak tepat dapat mengganggu aktivitas responden. Misalnya, kita melakukan wawancara ketika responden saat sedang bekerja atau sedang makan. Misalnya, kita mewawancarai responden saat sedang sibuk bekerja. Itu kan pasti mengganggu aktivitas dari responden tersebut. Kemudian yang B, responden dapat diperlakukan sesuai kelasnya. Ini negatif ya, ini salah ya. Karena dalam wawancara itu, sikap peneliti itu harus netral, adil, dan ramah tanpa memandang kelas. Kemudian, yang pilihan C, data yang diperoleh didapat dengan waktu yang singkat. Oke, pilihan C ini termasuk pilihan yang belum tepat karena sebaliknya wawancara ini membutuhkan waktu yang lama. Pilihan D, terhindar dari kebohongan jawaban responden. Ini tidak termasuk kelebihan metode wawancara ya, karena ini sebaliknya ya. Justru wawancara ini bahkan sering terjadi kebohongan jawaban dari responden. Bisa jadi responden tidak memberikan jawaban yang sebenarnya apa yang dia alami ketika kita mewawancarai responden. Kemudian pilihan yang E, informasi yang didapat lebih mendalam dan berkualitas. Nah, ini kelebihan dari wawancara, di mana melalui wawancara, data yang diperoleh ini dapat langsung dari sumbernya, dan kita sebagai pewawancara dapat mengambil informasi itu dengan sebaik-baiknya, sehingga informasi yang didapat ini akan lebih mendalam dan berkualitas. Jadi jawabannya E. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui faktor penyebab kemacetan lalu lintas di lokasi kota besar di Indonesia, sehingga hasilnya dapat bermanfaat secara langsung bagi pemecahan masalah. Berdasarkan manfaatnya, penelitian tersebut tergolong A. korelatif, B. komparatif, C. deskriptif, D. teoretis, atau E. praktis.
Oke, kita lihat kata kuncinya adalah hasil penelitian bermanfaat langsung sebagai pemecahan masalah. Di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan manfaatnya, penelitian tersebut tergolong. Nah, teman-teman, berdasarkan manfaatnya, penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian teoretis dan penelitian praktis. Apa itu penelitian teoretis? Manfaat penelitian teoretis ini merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoretis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoretis. Sedangkan manfaat penelitian praktis yaitu penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Nah, kita lihat pada soal di sini penelitiannya yaitu ingin mengetahui faktor penyebab kemacetan. Sehingga ketika ditemukan solusinya, nah pemecahan masalahnya itu dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat. Jadi jawabannya adalah penelitian tersebut tergolong penelitian praktis karena dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan langsung mengenai kemacetan lalu lintas di lokasi kota besar Indonesia. Selanjutnya soal nomor 15. Randy mengadakan penelitian tentang kehidupan sosial anak jalanan di kota Medan. Secara kebetulan, ia menemukan beberapa anak jalanan dan langsung dijadikan responden. Pengambilan sampel tersebut dinamakan teknik sampling. A. Stratified, B. Profesional, C. Incidental, D. Cluster, atau E. Area. Soal ini hampir mirip dengan soal nomor 8 ya teman-teman, di mana kata kuncinya adalah seorang peneliti atau Randy, dia mengambil Randy ini mengambil responden anak jalanan yang ditemui langsung di lapangan. Berarti pengambilan sampel ini termasuk pengambilan insidental atau teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak sengaja, di mana peneliti mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui di jalan. Jadi jawabannya benar adalah incidental sampling. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Persamaan teori planetesimal dan teori pasang surut dalam pembentukan tata surya yaitu adanya A. Bintang lewat yang menarik material matahari, B. Benturan antara bintang kembar, C. Rotasi sangat cepat dari awan debu, D. Percikan api dari matahari, dan E. Gas raksasa yang berputar. Oke, kata kuncinya adalah teori planetesimal dan teori pasang surut. Oke, kita lihat pada gambar berikut. Gambar pertama ini merupakan gambar dari teori planetesimal. Sementara gambar kedua adalah gambar dari ilustrasi teori pasang surut. Yang pertama, kita lihat gambar dari teori planetesimal. Nah, teman-teman, teori planetesimal ini dikemukakan oleh Moulton dan Thomas C. Chamberlain. Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang ini sudah ada sebelumnya. Kemudian, pada suatu saat ada sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya, terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu, sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang mirip lidah raksasa. Oke, kita lihat pada gambar. Oke, kita perhatikan gambar yang pertama, ilustrasi dari teori planetesimal, di mana pada mulanya terdapat sebuah
matahari besar atau bintang besar. Nah, suatu ketika terdapat bintang besar yang melintasi dengan dekat matahari tersebut. Akibat gaya yang sangat besar, permukaan dari matahari ini tertarik oleh bintang yang melintasi tersebut. Nah, lambat laun, hasil dari tarikan-tarikan material bintang tersebut menjadi planet-planet kecil yang saling tarik-menarik atau dinamakan planetesimal. Nah, planetesimal ini lambat laun menjadi memadat membentuk planet-planet. Kemudian kita ke gambar yang kedua, yaitu ilustrasi dari teori pasang surut. Teori ini menyimpulkan kalau tata surya itu ada akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Kita lihat pada gambar. Terdapat sebuah matahari besar, kemudian ada bintang di dekatnya yang melewati matahari tersebut. Nah, dalam proses interaksi tersebut, terjadi pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material terpental keluar. Nah, kalian bisa lihat ini adalah material yang terpental keluar dari permukaan matahari. Nah, material yang terpental ini kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. Jadi, kesimpulannya yaitu persamaan teori planetesimal dan teori pasang surut, yaitu adanya bintang yang melintas dekat dengan matahari. Jadi, kedua metode ini sama-sama menyebutkan bahwa tata surya ini terbentuk akibat adanya bintang yang melintas dekat dengan matahari, sehingga mengakibatkan daya tarik pasang pada matahari. Nah, partikel yang terlepas dari matahari tersebut, baik dari teori planetesimal maupun pasang surut, akan membentuk tata surya yang sekarang kita kenal saat ini. Jadi jawabannya adalah A ya, bintang lewat yang menarik material matahari, karena kedua-duanya menyebutkan bahwa tata surya terbentuk akibat sebuah bintang yang melintasi dekat dengan matahari yang mengakibatkan daya tarik pasang pada matahari. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 17. Planet-planet terbentuk di tata surya karena adanya bagian dari matahari di dekat sebuah bintang yang maha besar, sehingga kulit terluar dari matahari terlepas dan membentuk planet-planet serta dipengaruhi oleh adanya proses pendinginan. Pendapat tersebut dikenal dengan A. Teori Kan, B. Teori nebular, C. Teori planetesimal, D. Teori pasang surut, atau E. Teori protoplanet. Nah, ini teman-teman, untuk soal nomor 17 ini hampir mirip dengan soal nomor 16 mengenai teori pembentukan tata surya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa planet yang terbentuk di tata surya karena adanya bagian dari matahari dekat sebuah bintang yang maha besar melintas, sehingga kulit terluar dari matahari terlepas dan membentuk planet-planet. Jawabannya adalah teori pasang surut yang dikemukakan oleh Jeans and Jeffreys. Selanjutnya, nomor 18. Soal ini masih terkait dengan pembentukan tata surya. Kita bacakan soalnya. Teori protoplanet menyatakan bahwa pembentukan tata surya berawal dari A. Gumpalan awan gas dan debu, B. Pasang surut sebuah bintang, C. Massa matahari yang terlempar dan membeku,
D. Kabut yang berpilin dan terpecah menjadi planet. E. Kabut-kabut planetesimal dan membentuk planet. Oke. Untuk menjawab soal ini, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan gambar ilustrasi mengenai pembentukan tata surya menurut teori protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh Kuiper, di mana dia menyatakan bahwa tata surya berasal dari gumpalan debu dan gas. Nah, kita lihat pada gambar. Ini merupakan gambar gumpalan debu dan gas menurut teori protoplanet. Kemudian, gumpalan debu dan gas ini memadat sehingga membentuk sebuah gumpalan bola besar yang berinti. Kemudian, partikel-partikel yang berada di tengah saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Nah, bagian inilah nantinya akan menjadi matahari atau menjadi pusat tata surya. Sementara partikel-partikel di sekelilingnya akan membentuk planet-planet, salah satunya adalah planet bumi. Nah, sehingga terbentuklah tata surya yang kita kenal saat ini. Jadi jawabannya adalah A, di mana teori protoplanet menyatakan bahwa pembentukan tata surya berawal dari gumpalan awan dan gas debu. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya soal nomor 19. Soal ini masih mengenai pembentukan tata surya. Kita bacakan soalnya. Pembentukan tata surya menurut teori James and Jeffreys mengatakan bahwa tata surya berawal dari A. Kabut gas yang disebut nebula. B. Kabut yang berisi benda-benda padat yang disebut planetesimal. C. Pendinginan gas-gas hidrogen di sekitar matahari. D. Ledakan sebuah bintang di sekitar matahari. E. Pengaruh pasang surut oleh gaya tarik sebuah bintang. Oke, teori pembentukan tata surya menurut kedua tokoh ini merupakan teori pasang surut, di mana dalam teori ini mengatakan ada sebuah bintang besar mendekati sebuah matahari dalam jarak yang sangat dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang pada saat itu masih berupa gumpalan gas. Nah, tarikan dari gaya gravitasi bintang yang melintas itu menyebabkan permukaan dari matahari terlempar. Partikel yang terlempar tersebut nantinya akan menjadi planet-planet. Jadi jawaban yang tepat adalah pengaruh pasang surut oleh gaya tarik sebuah bintang. Inti dari pernyataan ini yaitu teori pasang surut. Teori ini sudah dijelaskan di soal-soal sebelumnya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 20. Planet-planet yang terbentuk dari kabut mempunyai material padat yang berhamburan dan saling menarik, sehingga membentuk gumpalan padat yang disebut planet. Pernyataan tersebut sesuai dengan A. Teori bintang kembar. B. Teori Cannes-Laplace. C. Teori pasang surut. D. Teori planetesimal. Atau E. Teori keadaan tetap. Oke, untuk pembahasan nomor 20 sudah dijelaskan di soal nomor 16 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan D, teori planetesimal. Selanjutnya soal nomor 21. Pergerakan bumi mengakibatkan gejala-gejala berikut. 1. Terjadi gerhana bulan dan matahari. 2. Terjadi perubahan arah angin. 3. Terjadi perubahan siang dan malam. 4. Bumi memiliki banyak musim. 5. Matahari terbit dari arah timur. Pertanyaannya, rotasi bumi mengakibatkan gejala nomor
Apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Kata kuncinya adalah gejala akibat dari rotasi bumi. Oke. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Ingat, sumbu atau rotasi bumi ini tidak tegak lurus, tetapi sumbu imajiner tersebut miring sebesar 23,5 derajat. Nah, saat berevolusi, bumi akan mengelilingi matahari dalam sebuah orbit yang berbentuk elips. Saat berevolusi, bumi juga sekaligus berputar pada porosnya atau dinamakan dengan rotasi bumi. Apa saja dampak dari rotasi bumi ini? Oke, kita lihat pada pernyataan. Yang pertama, terjadi gerhana bulan dan matahari. Ini salah ya. Terjadi gerhana bulan dan matahari ini merupakan akibat dari revolusi bumi. Kedua, terjadi perubahan arah angin. Ini benar ya. Akibat rotasi bumi, maka perubahan arah angin di permukaan bumi ini memiliki arah yang berbeda-beda. Yang ketiga, terjadi perubahan siang dan malam. Ini benar ya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ketika bumi berotasi, maka bagian permukaan bumi yang menghadapi matahari ini mereka memiliki waktu siang hari, sementara daerah di permukaan bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami waktu malam hari. Selanjutnya, bumi memiliki banyak musim. Nah, ini salah ya. Terjadinya perbedaan musim ini diakibatkan oleh adanya revolusi bumi. Selanjutnya nomor 5, matahari terbit dari arah timur. Ini betul ya. Atau kata lainnya adalah gerak semu harian matahari. Atau gerak semu benda langit. Matahari terbit dari arah timur. Kenapa demikian? Ini karena pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi dari arah barat ke timur, sehingga seolah-olah matahari terbit dari timur ke barat. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah D. Sekarang nomor 22. Berbagai pengaruh berikut adalah akibat rotasi bumi, kecuali A. Bumi pepat pada kedua ujungnya, B. Percepatan gravitasi bumi di setiap tempat berbeda, C. Membeloknya angin pasat, D. Timbulnya gaya Coriolis, atau E. Aberasi cahaya bintang. Oke. Di soal sebelumnya, nomor 21, kalian sudah mengetahui beberapa dampak dari adanya rotasi bumi. Sekarang pada soal ini, kita pilih mana yang tidak termasuk dari dampak atau akibat rotasi bumi. Yang pertama, bumi pepat pada kedua ujungnya. Ini benar. B. Percepatan gravitasi bumi di setiap tempat berbeda. Ini benar. Yang C. Terjadinya pembelokan arah angin. Ini benar. Yang D. Timbulnya gaya Coriolis. Ini juga benar. Yang E, aberasi cahaya bintang. Nah, ini salah ya. Aberasi cahaya bintang ini terjadi akibat revolusi bumi. Apa itu aberasi cahaya bintang? Aberasi ini merupakan pergeseran posisi bintang yang teramati mengelilingi posisi yang sebenarnya akibat dari gerakan bumi mengelilingi matahari atau akibat dari adanya revolusi bumi. Soal berikutnya, soal nomor 23. Gerak semu matahari di mana
posisi matahari tepat berada di atas khatulistiwa terjadi pada tanggal A. 21 Maret dan 23 September, B. 23 September dan 22 Desember, C. 20 Juni dan 22 Desember, D. 23 Maret dan 21 Juni, E. 22 Desember dan 23 November. Oke, apa itu gerak semu matahari? Gerak semu matahari ini adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Kenapa ini terjadi? Nah, teman-teman, ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari ini kadang ke kutub utara dan kadang ke kutub selatan bumi. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari dengan poros yang miring, sehingga condongnya ke matahari kadang ke kutub utara dan kadang ke kutub selatan bumi. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Nih, ini adalah gambar atau ilustrasi dari gerak semu tahunan matahari, di mana matahari akan nampak berada di garis khatulistiwa itu pada tanggal 21 Maret, 23 September, dan kembali lagi 21 Maret. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita juga dapat memperhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa bumi mengelilingi matahari ini dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari ini kadang ke kutub utara, kadang ke kutub selatan. Nah, revolusi bumi ini mengakibatkan terjadinya musim di belahan bumi, baik itu di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Kalian bisa lihat pada gambar summer, winter, autumn, spring. Soal selanjutnya, soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Posisi matahari, bulan, dan bumi terlihat seperti pada gambar. Akibat peristiwa tersebut, daerah yang ditunjuk anak panah mengalami A. Gerhana bulan total, B. Gerhana bulan cincin, C. Gerhana matahari total, D. Gerhana bulan sebagian, atau E. Gerhana matahari sebagian. Oke, soal ini cukup mudah. Kalian dapat mengeliminasi beberapa opsi dengan cara kalian lihat pada gambar. Ketika posisi matahari, bumi, dan bulan itu sejajar, maka merupakan proses terjadinya gerhana bulan. Jadi, opsi yang menunjukkan gerhana matahari itu opsi yang tidak tepat. Oke, kita eliminasi. Pilihan C, gerhana matahari total, salah. Gerhana matahari sebagian, salah. Di sini kalian bisa mengeliminasi satu lagi, di mana tidak terdapat gerhana bulan cincin. Di sini gerhana bulan dapat bedakan menjadi 3. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Karena gambarnya gelap, oke, kita lihat gambar berikut ini. Posisinya sama, yaitu matahari, bumi, dan bulan. Oke, saat terjadi gerhana, bumi yang disinari oleh matahari menghasilkan 2 bayangan. Yang pertama, bayangan gelap. Ini dinamakan umbra. Yang kedua, ada bayangan yang samar atau bayangan kurang gelap, dinamakan penumbra. Nah, kita lihat. Ini merupakan garis perputaran bulan. Nah, saat bulan memasuki
penumbra ini dinamakan gerhana bulan penumbra. Saat bulan memasuki sebagian bayangan umbra dan sebagian lagi di penumbra, ini dinamakan gerhana bulan sebagian. Ketiga, selanjutnya, ketika keseluruhan bulan berada di umbra bumi, maka saat proses tersebut terjadilah yang dinamakan gerhana bulan total. Selanjutnya, bulan akan bergerak menjauhi umbra lagi, sehingga terjadi gerhana bulan sebagian kembali, dan setelah melewati bayangan umbra ini, akan terjadi kembali gerhana bulan penumbra. Jadi jawaban yang tepat, gambar yang ditunjuk pada soal merupakan gerhana bulan sebagian. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya yaitu soal terakhir, soal nomor 25. Perhatikan gambar gerhana berikut. Soal ini masih hampir sama dengan soal sebelumnya, yaitu soal nomor 24. Pada saat bulan berada di angka nomor 1 akan terjadi A. Gerhana bulan total, B. Gerhana bulan sebagian, C. Bulan purnama, D. Gerhana matahari, E. Gerhana matahari sebagian. Di gambar sebelumnya sudah dijelaskan di mana ketika posisi bulan memasuki umbra bumi atau berada di bayangan bumi yang paling gelap, maka akan terjadi gerhana bulan total. Jadi jawabannya A. Kita lihat nomor 2 merupakan proses terjadinya gerhana bulan sebagian, sementara nomor 3 merupakan proses terjadinya gerhana bulan penumbra. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan dari saya mengenai penilaian akhir semester mata pelajaran geografi semester 1. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa nih untuk like, komen, serta subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Terima kasih dan selamat belajar. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.